Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Tusita. Di sini saya akan meresensi sebuah novel berjudul Di Atala yang dikarang oleh Lee Remund dan diterbitkan oleh Fantasius pada tahun 2024 ini. Novel Di Atala memiliki 300 halaman dengan 24 chapter. Alasan saya memilih buku ini sebagai buku literasi saya adalah yang pertama, buku ini merupakan buku novel yang bergenre fantasi. Saya benar-benar suka banget sama apapun yang genrenya fantasi. Mau itu novel, komik, atau bahkan film. Saya suka semuanya. Bagi saya, genre fantasi dapat membantu saya mengembangkan imajinasi saya seperti novel Di Atala ini. Kemudian, yang kedua, Di Atala memiliki pembahasan utama yang berkaitan dengan sejarah. Di dalam buku ini cukup banyak tercantum teori-teori sejarah yang membuat wawasan saya tentang sejarah semakin luas. Buku ini menceritakan tentang seorang siswi kelas 2 SMA yang suka sekali dengan sejarah. Karena pengetahuannya tentang sejarah cukup luas, dia seringkali mengikuti lomba debat di sekolahnya, yaitu SMA Terpandang Megalita. Rasa sukanya pada mata pelajaran sejarah begitu besar, hingga dia sering membuat teori-teori mengenai sejarah di akun medsosnya. Semua orang menanggapi teori-teori tersebut dengan tanggapan pro dan kontra. Ada yang percaya akan teori Sarah, ada juga yang menyanggah teori yang ia buat itu. Pada suatu ketika di jam istirahat, sebelum masuk kelas, Sarah memutuskan untuk mampir sebentar ke perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Saat dia membuka pintu perpustakaan, tercium aroma khas dari tumpukan-tumpukan atau jajaran-jajaran buku yang ada di sana. Sarah sangat menyukai aroma tersebut. Sarah menelusuri jalan kecil di antara rak buku khusus buku-buku sejarah kerajaan. Sarah sedang mencari buku tentang kerajaan Indonesia untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, Sarah juga menelusuri rak-rak lain. Langkah Sarah terhenti ketika ia sampai di rak buku yang berada di bawah tangga menuju lantai 2 perpustakaan. Tempat itu satu-satunya yang minim pencahayaan dan jarang dikunjungi. Buku-buku besar dengan sampul berwarna hijau botol, merah tua tersusun rapi di sana. Sarah memang suka membaca buku, namun setelah melihat tebal buku-buku tersebut, Sarah undur diri. Karena jam istirahat masih tersisa 10 menit lagi, akhirnya Sarah memutuskan untuk mengambil salah satu buku dari rak tersebut. Sarah membuka sembarangan halaman hanya untuk melihat-lihat. Halaman demi halaman Sarah buka, sampai tiba-tiba tangannya terhenti di salah satu halaman. Sarah melihat sebuah gambar. Gambar tersebut terlihat seperti sebuah peta yang tidak asing baginya. Ternyata peta itu adalah peta dunia. Sarah merasa ada yang aneh dengan peta dunia itu. Setelah Sarah kembali melihat judul buku tersebut, Sarah baru tersadar bahwa itu adalah peta dari masa glasial terakhir atau last glacial period. Sarah mengembalikan buku tersebut ke rak. Begitu ia mengembalikan buku tersebut, terlihat sebuah celah dari rak buku itu. Jika dibandingkan dengan rak buku yang lain, hanya rak buku itu saja yang memiliki sedikit celah di antara sisinya. Sarah merasa jika ada ruangan tersembunyi di balik rak tersebut. Karena penasaran, Sarah mendorong rak buku itu. Dan benar, rak buku itu sedikit bergeser. Sarah terus mendorong rak itu hingga rak bukunya berputar ke dalam. Mata Sarah berbinar-binar ketika melihat isi di balik rak tersebut. Di dalam rak tersebut terdapat banyak sekali buku-buku lain yang disembunyikan pihak sekolah. Mata Sarah terus berlari ke setiap sudut ruangan tersembunyi tersebut. Pandangan Sarah berhenti pada salah satu buku yang sampulnya berbeda dengan buku lain. Sampul coklatnya begitu mencolok di antara buku-buku besar dengan warna hijau juniper. Sarah meraih buku tersebut, kemudian dia membaca judulnya. Buku itu berjudul Di Atala 12,000 Years Ago. Karena penasaran, dia berniat untuk meminjam buku itu. Dia lalu keluar dari ruangan tersembunyi itu dan pergi ke meja pustakawan untuk meminta izin meminjam buku-buku yang dibawanya. Kelebihan dari novel fantasi ini adalah bahasa yang digunakan tidak begitu berat atau bisa dibilang lumayan ringan. Hal tersebut membuat para pembacanya tidak pusing saat membaca novel ini.
Kemudian juga bagi saya ada beberapa plot twist yang membuat para pembacanya bertanya-tanya atau bahkan menjatuhkan rahang mereka setelah tahu jawaban dari plot sebelumnya. Bagi saya, di novel ini banyak terdapat kata-kata kasar yang terus diulang-ulang. Hal ini mungkin bisa dianggap biasa saja oleh sebagian orang. Tapi menurut saya, kata-kata kasar tersebut sebaiknya diperhalus dan jangan berlebihan. Karena hal itu dapat membuat karakter di dalam novel tampak tidak berkembang. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wise men say it's really good to be holding wine or a baby, or like a leaf will float, salanggolingan.